yang dipermuliakan, haleluya. Tuhan yang ditinggikan, haleluya. Tuhan saja yang bertambah-tambah dalam kehidupan kami, haleluya, haleluya. Tuhan saat ini bersiap memberkati kami umat-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Roh hikmat wahyu dan dunia daya hamba-Mu, berikanlah pencerahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Beri kami telinga seorang murid untuk dapat duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang keempat. Ya. Markus pasal yang keempat ayat ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Perikopnya di sini, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius pasal 5 ayat yang ke-6, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Saudaraku, saya percaya ketika saudara saya menempatkan diri waktu datang kepada Tuhan, saudaraku, ya, ketika saudara dan saya merasa lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan nikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, disajikan, saudara. Kenapa? Karena kita merasa haus, kita merasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Orang kalau di rumah, ya, biar makanan seenak apapun, kalau dalam keadaan kenyang nggak mungkin, saudara. Ya, ditawarin, ayo makan lagi, saudara pasti sudah lapar. Tetapi dalam keadaan lapar, saudaraku, ya sekalipun makan apa adanya, ya saudaraku, nasi pakai sambal, pakai kuah, sayur asam mungkin, pakai tempe goreng, kalau dalam keadaan lapar, kita akan nikmati makanan tersebut dan kita pasti puas, kita pasti kenyang. Nah, pagi hari ini menjelang siang, saudara perhatikan baik-baik Markus pasal yang keempat ini, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saudaraku, saya beri judul firman Tuhan, percaya pada Yesus memberi kemenangan. Saudara, percaya pada Yesus pasti memberi kemenangan. Saudara lihat ayat ini bagaimana murid-murid yang notabene saudaraku mereka seorang nelayan, mereka jago menangkap ikan, mereka bisa baca situasi, mereka bisa baca angin, saudaraku. Ya seperti apa cuaca ketika mereka akan melaut, mereka pergi ke laut, mereka akan menangkap ikan. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus
mengajak mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Saudara, cerita ini juga dicatat dalam Matius dan dicatat juga dalam Lukas. Dalam Matius, dalam Injil Matius, juga dalam Injil Lukas, saudaraku, kita menemukan ada satu kata yang lain. Di Markus kita tidak menemukan, tapi dalam Matius dan Lukas ada satu kata dikatakan begini, sekonyong-konyong. Haleluya. Ya. Sekonyong-konyong artinya tiba-tiba, saudaraku, ya, mendadak. Yang tadinya saudaraku, saat itu Danau Galilea dalam keadaan tenang, dalam keadaan, saudaraku, tidak ada ombak yang besar, ya, mereka mau pergi ke seberang bersama dengan Yesus, tetapi Alkitab katakan sekonyong-konyong, tiba-tiba, mendadak. Ada apa, saudaraku? Firman Tuhan katakan, mengamuklah, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Keadaan di Danau Galilea atau Danau Tiberias, nama lain juga Genesaret atau Kineret, 4 nama yang berbeda tapi satu tempat yang sama. Saudara, tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara, saya beberapa kali ada di danau ini. Setiap kali saya naik perahu di danau ini, dalam Tiberias atau Galilea ini, ombaknya dalam keadaan tenang, saudaraku. Ya, saya ingat persis, saya pernah bersama dengan tim, ya, kami mengadakan pelayanan di Maluku Utara. Di Ternate, kemudian kami nyebrang ke Halmahera, saudaraku, ya. Saya ingat persis itu berapa puluh tahun lalu, 24 tahun lalu mungkin, saudaraku, ya. Kami tim tidak banyak, saya, Pendeta Heri Lumato, Pendeta Elia Makarau, dan Pendeta Willy Kurniawan, kami berempat, saudaraku. Ketika sampai di Ternate, kami didampingi Pendeta Rudi Toleman. Kami masuk ke Halmahera, kami pergi ke beberapa desa, ya, saya masih ingat desa Kusu, beberapa desa yang lain, saudaraku. Dan Tuhan tolong dalam perjalanan tersebut, pelayanan tersebut. Ya. Saudara perhatikan, ketika kami akan kembali, ya, kami naik kapal dari Ternate menuju ke Bitung, Sulawesi Utara. Saya ingat persis kami naik kapal laut. Ya. Kapal laut, kapalnya kecil, ya. Bukan perahu, kapal laut, tapi kapalnya kecil, kapal kayu. Kami berangkat tengah malam, kira-kira jam 10 malam, jam 11 malam. Kami berangkat jam 10, tiba pagi, saudara. Ya. Tapi saat itu, seumur hidup baru kali itu saya merasakan ombak yang begitu besar, saudara, ombak membingkan kapal kayu kami itu. Saya perhatikan, tidak ada satupun penumpang, tidak ada satupun termasuk ABK yang bisa bolak-balik mondar-mandir. Kenapa? Ombak yang begitu besar, saudara. Ombak yang begitu kuat pada saat itu. Sama seperti murid-murid, tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah taufan. Ya. Semua dalam kapal yang kami tumpangi dari Ternate, Maluku Utara menuju Bitung, Sulawesi Utara, saudaraku, semua penumpang tertidur. Maksudnya memang sengaja, nggak bisa. Ya, saya lihat beberapa sudah maaf bicara, sudah muntah, saudaraku. Ya, saya lihat ABK-nya juga mereka nggak banyak membantu karena memang keadaan alam pada saat itu. Tapi saudara perhatikan, ya, murid-murid juga hadapi seperti itu. Ya. Saudara, seharusnya mereka cakap ketika ada di tengah laut, tapi kali ini mereka keteter juga. Kali ini mereka hands up, angkat tangan, mereka nggak bisa buat apa-apa, saudaraku. Danau Galilea,
Tiberias yang tadi begitu tenang ketika mereka akan bertolak ke seberang bersama dengan Yesus. Alkitab katakan dalam perjalanan Yesus tertidur di gurita, dan ombak taufan mulai melanda perahu mereka. Mereka ketakutan, mereka segera bangunkan Yesus. Mereka katakan, "Guru, Engkau tidak peduli, kami binasa." Ya, mereka dalam keadaan takut, mereka membangunkan Yesus. Padahal mereka berjalan dengan orang yang tepat, pribadi yang tepat, Yesus bersama dengan mereka. Mereka, Alkitab katakan, dalam keadaan ketakutan. Haleluya. Saudara perhatikan dalam ayat ini, dalam Markus pasal yang keempat ini, ayat yang ke 38, kalimat terakhir, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." 39, ia pun atau Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Saudara dalam keadaan bingung, dalam keadaan pikiran kacau, karena tekanan saat itu, karena angin yang begitu kuat, saudaraku, ya, taufan yang begitu melanda mereka, ya. Danau ini kedalamannya bisa mencapai 43 meter. Mereka dalam keadaan takut. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Mereka segera bangunkan Yesus. Mereka katakan, "Guru, Engkau tidak peduli, kami binasa." Haleluya. Yesus pun bangun. Haleluya. Saudara, ketika saudara saya datang pada Tuhan, saya percaya dia Tuhan yang peduli. Dia sangat-sangat peduli. Waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, Alkitab katakan, ia pun bangun. Dan dia sangat mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia kan cuma bangun, dia kan cuma berdiri, tapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Haleluya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, dalam perjalanan kekristenan, perjalanan kehidupan ini, ada banyak kali Tuhan izinkan luaskan. Ada hal-hal yang seperti ini terdapat tiba-tiba sekonyong-konyong. Yang tadinya anak-anak kita sekolah, pergi ke sekolah, saudaraku. Yang tadinya saudara bekerja, pergi ke tempat kerja, tempat usaha, pergi ke kantor, saudaraku. Tapi tiba-tiba keadaan membuat saudara hari-hari lebih banyak di rumah. Tiba-tiba ada berapa banyak dunia usaha, ada berapa banyak, saudaraku, yang haleluya terdampak dengan COVID ini. Ada berapa banyak, saudaraku, ya, sektor terdampak dengan adanya COVID ini. Ada berapa banyak hari-hari ini orang nggak nyangka, ya, kok bisa selama ini ibadat hari Minggu mulai 22 Maret sudah tidak ada ibadah di gereja-gereja. Banyak orang nggak nyangka, saudaraku, dan banyak orang hari-hari ini berteriak, minta campur tangan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat ini, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Haleluya. Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, firman Tuhan Amsal 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan kita katakan, "Jika tawar hati, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita."
Haleluya. Kata tawar hati memiliki beberapa pengertian, saudara. Ya, takut, kecut hati, bimbang, cemas, ciut, gelisah, kita gentar, ya, kecil hati, kita ngeri, kita merasa was-was, kita resah. Dan akhirnya katakan, jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk tetap percaya. Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan Tuhan ajar pada saudara dan saya pada saat siang hari ini untuk belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Untuk belajar menyerahkan seutuhnya, seantero hidup saudara dan saya, menyerahkan seluruh keluarga kita dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Banyak kali kita mau keluar rumah takut, ya. Sekalipun mungkin saudara sudah pakai masker, saudara sudah jaga jarak, ada berapa banyak manusia yang dalam keadaan takut hari-hari ini. Haleluya. Sah-sah saja saudara kita mengikuti anjuran pemerintah untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, ya, siapkan hand sanitizer, kita pakai masker kemana-mana. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah, di rumah saja. Tapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus ajar saudara dan saya untuk percaya. Kenapa? Karena ada saat-saat tertentu saudara saya harus keluar rumah. Ya, saudara sebagai seorang ibu harus ke pasar, harus belanja. Saudara sebagai kepala rumah tangga harus pergi kerja. Tidak sedikit juga wanita yang bekerja, saudaraku. Tuhan mengajar kepada saudara saya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Haleluya. Mari kita mempercayai itu. Saudara saya ke dalam kedua belah tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kenapa? Ketika saudara saya mempercayakan hidup di dalam tangan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan mempedulikan saudara dan saya. Haleluya. Ketika saudara naik pesawat, maka saudara mempercayakan co-pilot yang saudaraku membawa pesawat tersebut, ya, saudara merasa yakin akan tiba di tempat tujuan, di kota tujuan, di negara tujuan dengan selamat. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, setiap kali kalau dia naik pesawat, kalau cuaca buruk, ya, biasanya hamba Tuhan ini dia pergi ke ruang pilot, cockpit, ya. Dia permisi ke pramugari, tolong bilang pilot, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Sampaikan ke pilot. Maka pramugari telah masuk, sampaikan, kebanyakan pilot mengizinkan. Suruh masuk, silakan pendeta masuk dan didoakan, ya. Dan Tuhan tolong selama ini, memang betul setiap penumpang naik pesawat, ya, percaya bahwa pilot akan mengantar tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tetapi ketika dalam keadaan cuaca buruk, maka pilot juga hanya berharap, bersandar, berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di beberapa tempat, ya, kalau saudara pergi wisata, ya, biasanya outbound gitu, ya, di luar, ya, ada beberapa game yang menarik. Salah satu game yang menarik itu Flying Fox. Biasanya kalau di puncak Jawa Barat itu ada, di Kota Bogor ada, di Bandung ada, di Surabaya, di Semarang ada, di beberapa tempat ada. Dan salah satunya di Kalidiru, Yogyakarta. Saudara, ya, tentu kalau Flying Fox itu orang kalau mau naik, maka dia yakin dulu, ini talinya kuat enggak? Ya, tali yang menghubungkan dari sisi sini ke ujung sana, ya, sampai finish sana kuat enggak? Ikatannya kuat enggak? Katrolnya untuk memutar kuat enggak? Saudaraku, ya, tali untuk mengikat pribadinya, mengikat tangan,
sampai di tempat tujuan itu kuat atau enggak. Kalau dia yakin kuat, maka dia akan naik, saudaraku. Ya. Dan tinggi dari atas ke bawah itu macam-macam, ya, berbeda-beda di setiap daerah. Dan panjang tali untuk sampai di ujung sana juga berbeda-beda. Nah, di kali di Yogyakarta itu tingginya tinggi banget, 450 meter. Ya, ini cuma 10 meter, 50 meter, 100 meter, ini tingginya tinggi banget, 450 meter. Tentu seseorang yang mau naik, saudaraku, ya, flying spot ini orang-orang yang biasanya suka tantangan, ya, yang biasanya suka adrenalin berpacu, suka dengan tantangan, saudaraku. Dia yakin betul bahwa tali yang menghubungkan dari atas ketinggian sampai di bawah sana itu tali baja, tali yang kuat. Jadi ikatannya juga cukup kuat, ya, berlapis kalau perlu, ya, katrolnya juga cukup kuat, saudaraku. Maka dia akan memberanikan ini, tentu membayar, saudaraku, biaya juga bermacam-macam. Dia naik dan dia akan turun dari atas sampai ke bawah sana, tiba dengan selamat. Kenapa dia berani? Karena dia begitu yakin talinya kuat. Ya, orang yang dampingi dia, yang memberitahukan harus ikat Pak begini, ya, diberitahukan aturannya, dia sudah paham, sudah ngerti banget, dan dia yakin bahwa talinya itu kuat. Haleluya. Saya percaya murid-murid ketika dalam keadaan takut, mereka yakin betul Yesus sanggup menolong mereka pada saat itu. Enggak salah, mereka datang ke alamat yang tepat. Mereka bangunkan Yesus, mereka katakan, Guru, Engkau tidak peduli kami binasa. Dan luar biasa, kita katakan, Yesus bangun, menghantik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kenapa? Karena ada kuasa dalam perkataan Yesus, dalam mulut Yesus. Ada kuasa. Waktu dia katakan diam, tenanglah danau, angin taufan, angin itu menjadi teduh, luar biasa. Haleluya. Ayat terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Tentu kita harus memiliki pengertian yang pasti. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan pencipta langit, bumi serta segala isinya, seluruh angkasa raya, jagat raya ini Tuhan yang atur, Tuhan yang tempatkan, setiap planet-planet Tuhan yang tempatkan. Haleluya. Sehingga tidak berbenturan, tidak tabrakan antara planet satu dengan planet yang lain, saudaraku. Saya percaya kalau planet saya Tuhan sanggup mengatur. Haleluya. Angin dan danau Tuhan sanggup teduhkan, Tuhan sanggup memberikan ketenangan pada saat itu. Saya percaya juga. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin merasa, aduh, saya kayaknya belum mau bertemu dengan orang yang ODP kah itu, PDP kah, pasti dalam pengawas atau mungkin, apalagi kalau orang itu bilang saya positif, wah, lebih takut lagi, saudara. Harus bertemu dengan orang yang benar-benar positif COVID, saudara. Tapi saya percaya, mari belajar apa kata kebenaran firman Tuhan. Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mari kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin. Kita merasa nggak ada apa-apanya, saudaraku. Menghadapi COVID-19 kita merasa nggak ada apa-apanya, saudaraku. Kita banyak kali hanya di rumah saja. Justru kalau waktu saudara saya merasa nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa Tuhan menolong saudara dan saya. Waktu kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Waktu kita berserah,
percaya. Waktu kita percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan mempedulikan setiap pribadi-pribadi yang mau datang kepada Tuhan seperti murid-muridnya. Mereka datang segera kepada Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Haleluya. Mari percaya kepada Yesus. Kenapa? Tidak pernah sia-sia. Ada kemenangan. Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Asal mau datang kepada Tuhan, asal mau percaya kepada Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari pemain musik, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita percaya akan setiap tuntunan Dia. Terima kasih buat firman-Mu. Pegang tangan kami, pegang tangan kami, Tuhan. Kebenaran-Mu ini yang terus memerdekakan saudara. Kebenaran firman Tuhan memberikan pengertian yang baru. Bersama dengan Yesus kita cekap menanggung segala berkat. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati segala berkat. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pujian tadi sekalipun aku dalam lembah kelam. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Haleluya. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kami. Kami belum siap menghadapi kenyataan yang ada. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini mengajar kami untuk belajar percaya kepada Tuhan, untuk menaruh harap iman hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
menjamah setiap umat-umat-Mu, menjamah setiap kekasih-kekasih di rumah masing-masing sementara mengikuti acara live streaming ini Bapa. Dalam nama Yesus, jamah-jamah. Kuatkan umat-umat-Mu, kuatkan kami dalam nama Yesus. Kami terus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa, beberapa kekasih dalam keadaan sakit Tuhan, jamah mereka, kunjungi mereka dalam nama Yesus. Berdoa saat ini Tuhan, begitu tunggu roti suruh, berdoa hamba-Mu veteransi lalu mewah, hamba-Mu ibu Mika lalu mewah Tuhan, untuk anak mereka di dalam keadaan sakit Tuhan, berkemurahan lagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakanlah belas kasihan-Mu, menjamah Ibu Ira Supir, menjamah Christian juga dalam nama Yesus. Dan setiap umat-umat-Mu, siapapun dimanapun berada yang dalam keadaan sakit Tuhan, termasuk mungkin ada yang terkapar Tuhan. Haleluya, COVID-19 ini kami mau belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Kunjungi mereka. Kami percaya ketika kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta anugerah-Mu, maka Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Ketika kami tetap percaya kepada Tuhan, maka ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami umat-Mu, bagi kami gereja-Mu dalam nama Yesus. Jamah-jamah setiap umat-umat-Mu Tuhan, mungkin ada yang dalam keadaan susah Tuhan, mungkin tidak bekerja lagi, mungkin ada yang lagi susah, lagi sedih Tuhan, usahanya menurun Tuhan, usahanya haleluya tidak lancar lagi. Kami berdoa, kami mau belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakanlah pembelaan-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, mengajar kami untuk tidak tahu hal di saat-saat kesesakan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya tidak kecil kekuatan kami, karena ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang sanggup menolong umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apa persoalan pergumulan umat-umat-Mu, beri jalan keluar, berikan kemenangan, berikan pertolongan yang tepat, yang daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat-umat-Mu. Haleluya, kami terlalu percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Tahun kemarin hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpuji-puji nama Tuhan. Menerangkan firman-Mu di tanah hati kami yang paling baik, karena berkakal bertumbuh, berbuah-buah, hingga 100 kali ganda untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, terpuji-puji nama Tuhan. Kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu dalam hidup ini. Dan kami terus berjalan bersama